Bulan ini kita ada di bulan Juli. Yang berarti 6 bulan telah kita lalui di tahun 2024. Tuhan baik, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kok Tuhan baik. Terkadang kita berpikir, bisa gak ya saya sampai bulan Februari? Bisa gak ya sampai bulan Maret? Ternyata sudah sampai bulan Juli. Nah biasanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih seperti anak-anak gitu ya, kalau sekolah per semester itu akan ada evaluasinya, setuju? Mari kita bersama pagi ini kita melihat apa yang telah Tuhan buat dan apa yang Tuhan mau buat di perjalanan kita 6 bulan ke depan di tahun 2024. Dan kita akan sama-sama belajar pagi hari ini, ada satu kitab Hagai gitu ya, salah satu kitab dari kitab 3 nabi pasca gitu ya, pasca umat Israel keluar dari penawanan di Babel. Dan Bapak Ibu Saudara masih ingat pasti mungkin agak sedikit-sedikit gitu ya. Itu tentang apa? Membangun kembali bait suci atau rumah Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo yaitu tahun 957 sebelum Masehi. Lalu kita ketahui bahwa akhirnya gitu ya dihancurkan dan umat Israel ditawan oleh Babel itu tahun 586. Setelah itu umat Israel ditawan di Babel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun kembali. Apa yang bisa dibangun kembali? Apakah hubungan gitu ya? Apakah kepercayaan kita kepada Tuhan? Bahkan atau jangan-jangan mesbah keluarga kita atau mesbah pribadi kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Hagai. Sebelumnya agak sedikit belajar sejarah ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Jadi tahun 538 sebelum Masehi Raja Koresi dari Persia mengeluarkan maklumat yang akhirnya mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke negeri mereka. Dan nanti Bapak Ibu bisa baca lengkap ada di Ezra juga bahwa pada akhirnya umat Israel ini dilepaskan dari Babel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu di tahun 538. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rombongan orang Yahudi yang saat itu kembali, mereka meletakkan kembali dasar bait suci baru tahun 536. Gitu ya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat di Ezra ya. Di situ dikatakan apa? Di tengah-tengah itu ada kegembiraan dan harapan yang sangat besar. Kalau kita baca mereka tuh memuji, menyembah Tuhan sampai mereka nggak bisa bedain lagi mana tangisan, mana sorak-sorai. Saking mereka bersukacitanya, mereka sudah kembali ke negerinya dan mereka mulai meletakkan batu. Untuk apa? Pembangunan kembali bait suci. Tetapi di tengah-tengah jalan gitu ya, mungkin belum di tengah, masih di awal. Akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih 534 sebelum Masehi dikatakan apa? Ternyata orang-orang sekitar mereka Samaria dan beberapa orang tidak menyetujui pembangunan ini. Bahkan mereka mau menggagalkan pembangunan bait Allah atau bait suci yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetapi yang sangat disayangkan, akhirnya umat Tuhan ini memutuskan untuk memberhentikan apa? Pembangunan. Begitu mendapatkan tantangan, begitu mendapatkan penolakan, rejection, akhirnya mereka berpikir udah gak usah deh. Gak usah dibangun deh, aduh kayaknya susah nih, kayaknya gak mungkin sesuatu yang mustahil. Kita aja baru kembali dan saat ini kita mau bangun orang udah gak setuju, kita mengalami penolakan. Mungkin waktu awal tahun Januari kita begitu bersuka cita gitu. Saya akan dapetin promosi, saya akan dapetin berkat Tuhan, kayaknya apapun akan berhasil dilakukan. Saya optimis, percaya mesbah keluarga saya akan kembali saya bangun. Saya optimis, saya semakin cinta Tuhan apapun kesulitan yang saya alami. Begitu Februari masih berkobar gitu ya, menyala abangku gitu. Masih menyala Februari. Masuk ke apa? Maret. Masih berkobar. Begitu bulan Januari, Februari, Maret, April. Ini kayaknya Tuhan bercanda sama saya, April Mop gitu ya. Saya di prank nih. Kok kayaknya waktu akhir tahun dan awal tahun saya mendapatkan janji-janji Tuhan yang indah yang akan digenapi. Saya akan semakin mencintai Tuhan. Tapi kok mulai apa? Lesu. Dan ini yang dialami oleh umat Tuhan saat itu. Ketika mereka mengalami penolakan, permasalahan, imannya mulai lesu Bapak Ibu. Menjadi gambaran dalam kehidupan kita. Apakah kita jangan-jangan begitu mendapatkan tantangan yang berat. Hal-hal yang kita gak mengerti kok gini sih Tuhan. Dan iman kita mulai lesu.
Kepercayaan kita sama Tuhan mulai rontok sedikit-sedikit. Bahkan rasa takut kita akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Mulai apa Bapak Ibu? Mulai sedikit luntur. Tapi ingat tadi lagunya ya, saya sangat diberkati, saya percaya itu hikmat dari Roh Kudus, Bro Hendra. Bahwa Tuhan tidak pernah menyerah di setiap musim hidup kita. Bahkan ketika kita menyerah, Tuhan tidak pernah menyerah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah menyerah. Bahkan Tuhan memakai, nah kita akan masuk di Hagai 1, kita akan sama-sama membaca. Tuhan memakai Nabi Hagai untuk menyampaikan kembali seruannya dan kekuatannya agar umat ini kembali membangun bait Allah. Kita akan membacanya bersama dari Hagai 1 ayat yang ke-1 sampai 4. Saya akan membacakannya bagi kita. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Dairus pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu sangat mendetail, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel. Siapa Bapak Ibu? Ini kepala daerah Yehuda yang waktu itu membawa keluar bersama dengan imam besar Yosua, dikatakan di situ ya. Imam besar Yosua bin Yozadak membawa bangsa Israel keluar dan mereka yang memimpin. Dan beginilah bunyinya firman Tuhan semesta alam. Sekarang belum tiba, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk apa? Membangun kembali rumah Tuhan. Tolong dicatat, ini bukan perkataan Tuhan, ini perkataan bangsa itu. Belum waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Sering kali kita bilang, Tuhan ini belum waktunya loh saya melayani. Hidup saya aja masih susah Tuhan. Tuhan belum waktunya saya menjadi berkat. Saya aja masih kadang-kadang kembang kempis Tuhan gitu ya. Terlalu banyak alasan yang kita buat sama Bapak Ibu. Ini diperkatakan oleh bangsa itu. Padahal pertolongan Tuhan bagi bangsa itu berulang-ulang terus Tuhan nyatakan. Lalu dikatakan apa? Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan. Sedangkan kata bait ini masih berupa reruntuhan. Mereka membangun rumahnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih tempat berlindung. Tetapi mereka tidak membangun tempat di mana Tuhan berdiam. Berapa banyak dari kita seringkali menjadikan kepentingan kita menjadi fokus hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dan itu yang dialami umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga kita bisa sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan mengingatkan umatnya untuk membangun kembali baitnya setelah sekian lama tertunda. Mereka mengalami tantangan dan kelusuan rohani dan kita akan belajar pagi hari ini. Bagaimana kembali membangun bait atau rumah Tuhan. Yang pertama saya akan membacakan ayatnya bagi kita ayat 5. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini disebut 2 kali di ayat 5 dan ke-7. Kita tahu betul kalau ada orang yang membicarakan hal yang sama berulang, tandanya ada penekanan. Setuju? Ini penekanan, perhatikanlah langkah hidupmu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di terjemahan baru yang pertama dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Apa yang Tuhan mau katakan kepada umatnya? Tuhan mau umatnya untuk apa Bapak Ibu? Mengevaluasi diri. Perhatikan langkah hidupmu. Apakah engkau mulai serong? Perhatikanlah langkah hidupmu. Apa jangan-jangan engkau mulai sedikit keluar dari panggilan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupmu? Bapak Ibu ingat ayat yang terkenal dari Daud Mazmur 139 dikatakan apa? Selidikilah aku ya Allah. Daud orang yang begitu dekat dengan Tuhan tetap dia mengevaluasi dirinya dan dia minta Tuhan mengevaluasi dirinya. Evaluasi diri itu sangat penting Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak pernah mengevaluasi diri, kita gak akan pernah tahu sejauh mana kita sudah melangkah. Mengevaluasi diri yang menarik Bapak Ibu. Waktu kita memberi diri untuk dievaluasi dan mengevaluasi diri kita, maka ada penyingkapan Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan akan singkapkan hal-hal yang salah dalam hidup kita. Bahkan hal-hal yang benar, saya percaya Bapak kita itu seperti Bapak di bumi ini ya Bapak Ibu. Kalau kita melakukan baik, pasti dipuji, benar gak?
Tapi kalaupun kita melakukan kesalahan, Bapa yang baik, dia tidak akan menyalahkan anaknya langsung, tapi dia apa? Akan memberitahu dulu anaknya, yang salah ini loh nak, dan ini yang Tuhan lakukan. Yang pertama Bapak Ibu ya, apa yang Tuhan singkapkan? Di ayat yang ke-6 gitu ya, firman Tuhan berkata apa di ayat yang ke-6? Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tidak kenyang, kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah, tetapi mendapat upah dalam apa? Pundi-pundi yang berlubang. Tandanya saat itu apapun yang dilakukan umat Tuhan, mereka tidak pernah apa Bapak Ibu? Salurannya bocor, diisi keluar lagi, diisi keluar lagi. Mau sampai tahun apa? Kalau kata orang tahun ya tahun kuda kayak mau tahun kapan, tidak akan pernah bisa penuh. Kenapa? Salurannya bocor. Tuhan mau bilang sama umat Israel, tahukah engkau kau tidak pernah merasa cukup dan kau tidak akan cukup. Lalu yang berikutnya, apalagi yang Tuhan singkapkan. Di ayat 9a firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di ayat 9a firman Tuhan berkata, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya apa? Sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Kita kerja Bapak Ibu, kita dapat, sampai pulang dikatakan Tuhan apa? Lenyap. Berarti yang kita usahakan, yang kita kerjakan di luar Tuhan, maka semuanya akan. Ini tidak disadari Bapak Ibu Saudara oleh umat Tuhan. Tapi ketika Tuhan membukakan, nanti kita akan membaca apa respon dari umat Tuhan. Lalu dikatakan apa? Semua ini terjadi, kenapa? Karena tidak ada usaha dari mereka membangun kembali bait Tuhan. Bahkan apa? Mereka malah apa? Mementingkan dirinya sendiri. Menurut saya ini teguran yang sangat keras Bapak Ibu di ayat 9b. Tuhan bilang gini, oleh karena baitku gitu ya, yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing apa? Tolong baca dengan keras, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ini kenyataannya. Sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sibuk dengan penghidupannya sendiri. Sibuk dengan apa Bapak Ibu? Sibuk dengan kesulitan. Fokusnya mulai berubah. Yang seharusnya menjadi prioritas yang penting mulai meleset. Mulai tidak dilakukan. Wow Bapak Ibu, saya pun waktu membaca firman Tuhan ini saya benar-benar mengevaluasi, saya bilang Tuhan, kalaupun selama ini mungkin tanpa saya sadari fokus saya meleset, ataupun ada kesulitan-kesulitan yang saya mulai gak fokus sama Tuhan, tolong Tuhan. Bapak Ibu, semua orang yang ditanya kalau mengalami kesulitan sama berkat, kalau menerima berkat pasti gampang mengucap syukur. Apalagi orang yang takut akan Tuhan, benar gak? Apapun puji Tuhan, terima koin, ada koin 500, puji Tuhan, Tuhan baik gitu ya, hari ini saya hoki gitu. Tapi ketika kita mengalami kehidupan yang kita gak bisa terima pakai akal pikiran kita dan kita mulai berkata, Tuhan kok gini? Tuhan, saya kayaknya hidupnya udah baik-baik aja, tapi kok Tuhan izinkan ini? Tuhan, saya melakukan yang baik, tapi kok saya tidak dipromosi? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, Tuhan saya gak ada gairah lagi ketemu Tuhan untuk mendahulukan Tuhan di pagi hari. Kesibukan sudah mulai mengambil alih. Bangun pagi yang dipikirkan bukan lagi DBR atau daily devotion. Yang mulai dipikirin, hari ini saya mesti meeting jam 8, lalu saya meeting jam 10, nanti saya makan siang, nanti sore saya ketemu, saya mesti main sama anak saya, malam saya tidur. Ternyata rutinitas bisa menjebak kita Bapak Ibu. Akhirnya kita apa? Mulai sibuk dengan diri sendiri. Biar yang menjadi evaluasi bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apakah sekian lama sampai bulan Juli kita tetap membangun mezbah kita bersama Tuhan secara pribadi? Apakah iman kita tetap terus menyala seperti waktu awal tahun? Apakah cinta kita sama Tuhan semakin berkobar-kobar sama seperti waktu kita mengenal Tuhan? Mari kita mengevaluasi diri. Lalu yang kedua,
Di ayat 12, lalu Zerubabel bin Shealtiel dan imam besar Yosua bin Yozadak, betul ya? Semua dikatakan apa? Dan bangsa yang tersisa mendengarkan apa? Suara Tuhan. Tepuk tangan lu dong Bapak Ibu Saudara terkasih. Kenapa saya suruh tepuk tangan? Akhirnya mereka mau apa? Susah sekali mendengar. Lebih gampang berbicara daripada mendengar. Yang setuju katakan heeh. Iya. Lebih gampang berbicara dibanding kita mendengar. Dan di sini ada satu langkah awal pemulihan, umat Tuhan mulai mau memberikan kupingnya atau telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kedua dikatakan apa? Mereka juga mendengar perkataan siapa? Nabi Hagai. Sebagai penyambung lidah Tuhan saat itu. Bapak Ibu, leader-leader rohani yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Jangan apatis, kadang-kadang kita suka apatis gitu ya. Jangan Bapak Ibu, kenapa? Karena Tuhan pakai loh pemimpin-pemimpin untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi cek dulu, apakah pemimpinmu sungguh benar-benar hidup dalam Tuhan? Lalu dikatakan apa? Mereka mendengar perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya dan Tuhan Allah mereka. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Artinya waktu kita mau membangun kembali iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan atau bait suci yang Tuhan mau kita bangun. Harus apa Bapak Ibu? Mengembalikan rasa takut kepada Tuhan. Saya percaya kita di sini sudah tahu arti takut ya, bukan artinya takut serem gitu ya. Tapi takut adalah apa? Menghormati, menghargai Tuhan sebagai pribadi yang berotoritas dalam hidup kita. Ketika pergumulan ataupun mungkin berkat-berkat yang kita terima terlalu banyak, terkadang kita mulai apa Bapak Ibu? Mulai kurang rasa takutnya kepada Tuhan. Tapi kita bisa melihat di sini bagaimana umat Tuhan kembali memiliki rasa takut akan Tuhan. Ternyata dimulai dari apa Bapak Ibu? Mendengarkan Tuhan. Dan kalau kita baca di Amplified Bible Version itu dikatakan apa? Ternyata mendengarkan artinya juga mendengarkan dan taat kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar mendengarkan, tetapi taat kepada Tuhan, melakukan. Wow. Dan yang luar biasa ini Bapak Ibu, kalau rasa rasa takut kita kembali kita berikan kepada Tuhan, rasa menghargai, menghormati Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas yang utama, maka dikatakan akan ada apa? Penyertaan Tuhan. Karena ayat 13 firman Tuhan berkata melalui Nabi Hagai bahwa kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian apa? Aku menyertai kamu. Baru langkah kedua, Tuhan sudah bilang apa? Aku menyertai kamu. Bapak Ibu saya mau bilang, tidak ada kebanggaan dan kepercayaan yang luar biasa kalau kita disertai oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini bahkan memberikan nyawanya bagi hidup kita. Ada amin? Saya sama Pastor Boas pernah pelayanan. Ya Pastor Boas ya. Boleh izin cerita nih ya. Jadi itu ganjil genap. Setuju, daerah ganjil genap. Saya sudah sampai ke tempat duluan. Pastor Boas mau nunggu untuk ganjil. Beliau berhentilah di pinggir jalan di daerah Jakarta Barat. Saya sudah sampai duluan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Pastor Boas menelpon saya. Saya udah deket, tapi mobil saya diderek. Karena saya parkir yang menurut DLL AJR tidak boleh parkir. Padahal tidak ada tandanya. Gitu ya. Kita mulai panik nih Bapak Ibu, oh gimana nih Pastor Boas, gimana gitu ya. Singkat cerita di tempat kami melayani gitu ya, ada seseorang, seseorang yang memiliki hubungan yang sangat baik. Ini bukan kolusi, ini bukan korupsi gitu ya. Kenapa? Karena Pastor Boas melakukan hal yang benar. Dia tidak parkir di tempat yang, jadi tidak ada tandanya dilarang parkir lah. Akhirnya singkat cerita selesai pelayanan, kami disamperin dan dibilang, Pastor Boas gitu ya, Pastor Ellen tenang. Akan ada tim gitu ya, orang angkatan yang akan menemani ke Monas untuk ambil mobil. Bapak Ibu Saudara, waktu kita pergi kita dikawal, itu rasanya ya, lewat jalan protokol sampai ke Monas.
Kita dibukain gak bayar parkir, itu bener-bener gerbang tuh dibuka. Dan mereka minta maaf sampai orang itu bilang gini, minta maaf mereka hamba-hamba Tuhan, beraninya kalian menderek mobil hamba Tuhan. Bapak Ibu saya mau bilang gini, itu kayaknya rasanya keren banget gak? Itu rasanya saya pulang ke Pasar Bos kita cerita, itu kita rasanya bangganya minta ampun. Bapak Ibu ngerti sampai di sini? Ada amin? Waktu kita tahu yang menyertai kita Tuhan, kita akan lebih bangga dari itu Bapak Ibu. Karena Tuhan bukan hanya mereka bisa buka parkiran, betul? Tanpa bayar, tanpa kartu. Tapi Tuhan bisa buka semua jalan yang gak bisa dibuka oleh manusia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi ini Bapak Ibu, kembali memiliki rasa takut kepada Tuhan. Lalu berikutnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Tuhan membangkitkan apa? Semangat. Zerubabel bin Sealtiel dan juga apa? Imam besar gitu ya. Yosua dan dikatakan apa? Dan juga seluruh bangsa itu. Lalu apa dikatakan? Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam mereka. Finally nih, akhirnya gitu ya, mereka datang, ada apa? Kata kerja, ini aktif Bapak Ibu. Mereka datang dan mereka mulai apa? Mengerjakan pembangunan. Tapi yang paling menarik, tolong Bapak Ibu baca bagian yang atas. Yang merah yang atas kita baca bersama, 1, 2, 3. Tuhan lalu, jadi inisiatifnya dari siapa Bapak Ibu? Tuhan. Tapi sering kali kalau tadi ya langkah pertama kita nggak mengevaluasi diri, kita nggak kembali datang kepada Tuhan dan percaya sama Tuhan. Gimana kita mau mengalami semangat yang Tuhan berikan? Kenapa? Karena sudah tertutup oleh kebenaran kita sendiri, bahkan cara pikir kita sendiri. Tapi waktu kita membuka diri, kita mau kembali Tuhan bentuk Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Tuhan yang akan memberikan semangat untuk kita apa? Mulai mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita diberi semangat sama anak istri atau suami kan happy-nya luar biasa, betul? Semangat Papa, kerja cari duit yang banyak gitu ya. Supaya saya bisa liburan gitu kan. Semangat Mama, nyucinya, masaknya gitu ya. Atau semangat, pasti kan kita bersemangat apapun bentuknya, benar gak Bapak Ibu? Tapi ini Tuhan loh. Sekali lagi Pak, Tuhan yang memberikan semangat. Jadi jangan lemes Bapak Ibu, Tuhan yang memberikan kita semangat. Nah, kalau kita sudah bersemangat dan Tuhan memberi kemampuan untuk kita kembali membangun kepercayaan, iman, bahkan baik Tuhan dalam hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara dikatakan yang pertama, saya sedikit membuka dari Hagai 2, karena ini kitab yang sangat pendek, hanya 2 pasal. Ada penyertaan dan kekuatan dari siapa? Dari Tuhan. Ini berulang kali Tuhan bilang apa? Kuatkanlah hatimu. Dikatakan lagi, maka aku akan menyertai. Berarti yang pertama ada penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ada apa lagi? Penggenapan janji Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang berikutnya ke-6, dikatakan apa? Inilah janji yang telah apa? Kuikat dengan kamu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kita manusia bisa lupa janji, betul? Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Sekali dia berjanji, dia akan menepati. Bahkan beribu-ribu, berjuta-juta dia berjanji, dia akan selalu menepati. Dan ini Tuhan tepati. Dan yang luar biasanya dikatakan apa? Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu, dan Tuhan bilang apa? Jangan takut. Saya bilang Bapak Ibu, waktu kita berkata jangan takut, orang ngomong kita, berarti kita ada kemungkinan bisa takut enggak? Jangan loncat-loncat. Kenapa? Karena kemungkinannya jatuh. Jadi kalau Tuhan bilang jangan takut, ada kemungkinan kita bisa takut Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang jangan. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Tuhan yang akan menggenapi dan dia akan memberi kekuatan untuk kita. Lalu berikutnya ada pemenuhan dari Tuhan. Wah Bapak Ibu Saudara, yuk kita baca bersama ya. Saya mengundang kita untuk membacanya bersama. 1 Hagai 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-9. Kita membacanya bersama.
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sesaat lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak, milikulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wow, ada pemenuhan dari Tuhan. Will be filled content gitu ya. Apa maksudnya? Kita akan selalu merasa cukup dan tidak akan pernah berkekurangan. Karena Tuhan yang ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu berikutnya ada apa? Pembaruan dan damai sejahtera Tuhan. Ayat 10 firman Tuhan berkata, kemegahannya bait yang sekarang ini akan apa? Melebihi. Ya, akan ada pembaruan. Kalau kita baca bait yang dibangun oleh Salomo itu kan ya ampun Bapak Ibu, saya waktu baca DBR bagian itu saya sampai ngebayang-bayangin gini. Keren banget Tuhan, betul? Indah banget sampai otak saya gini. Mereka dulu gak punya alat berat. Tapi bagaimana mereka bisa membangun bait yang seindah itu. Dan begitu diruntuhkan, kalau Tuhan bilang umat Israel mari bangun kembali, ini janji Tuhan. Kemegahannya akan melebihi yang lalu. Berarti pembaruan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ada terobosan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak akan sama lagi seperti yang dulu, tapi kita akan semakin jauh lebih baik dan luar biasa dalam Tuhan. Lalu dikatakan apa firman Tuhan semesta alam? Di tempat ini aku memberi damai sejahtera. Ada amin? Biarlah menjadi ingat-ingatan kita. Di semester pertama tahun ini di bulan Juli Bapak Ibu. Ketika mungkin kepercayaan, iman, atau bait Tuhan dalam kehidupan kita mungkin sudah tidak terbangun. Mari pagi hari ini kita kembali membangunnya, amin. Mengevaluasi diri, membuka diri kita di hadapan Tuhan, mengembalikan rasa takut kepada Tuhan, dan mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Saya mengundang para tim praise worship untuk maju ke depan. Kita akan mengambil waktu saat teduh sebentar Bapak Ibu Saudara yang terkasih.